belajar menggunakan metode penelitian terbaru pada PT Telkom Indonesia Tbk periode 2020 sampai 2025 untuk prediksi tahun 2025. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode kontrak yang digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi anggaran perusahaan berdasarkan data periode sebelumnya, khususnya pada PT Telkom Indonesia Tbk. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak pemaparan materi dari rekan kami Muhammad Yusuf Rizal pada Yusuf Waktu dari rekan kami persilakan. Definisi forecasting budget. Forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis. Dalam penyusunan anggaran, penjualan atau budget, forecasting membantu menentukan jumlah penjualan yang diharapkan periode mendatang. Selanjutnya, definisi metode B-square. Metode B-square adalah salah satu teknik statistik untuk menentukan garis tren terbaik yang menggambarkan hubungan antara waktu atau periode dengan penjualan. Metode ini meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raja Tuhan. Baik, selanjutnya ada kondisi tujuan dari forecasting budget. Nah, tujuan dari forecasting budget itu ada 4. Yang pertama, merencanakan kegiatan penjualan secara efektif. Contoh dari merencanakan tersebut itu adalah bagaimana produk akan dijual, jenis produk apa yang akan dijual, apa salah produk akan dijual, dan kapan waktu yang tepat produk tersebut akan dijual, agar kegiatan penjualan itu lebih efisien dan menghasilkan hasil yang maksimal. Lalu tujuan yang kedua, menentukan kebutuhan produksi, persediaan, tenaga kerja dan modal. Nah, perusahaan dapat menentukan kebutuhan apa aja yang perlu disiapkan untuk perusahaan dan tenaga kerja berapa aja yang perlu disiapkan, modal apa aja yang perlu disiapkan agar perusahaan dapat menghindari pembodoran sumber daya. Lalu tujuan yang ketiga, mengurangi risiko ketidakpastian pemasaran. Nah, perusahaan dapat melakukan upaya atau kegiatan agar pemasaran dapat terjadi dengan lancar. Contohnya, seperti memprediksi tren pasar, menyesuaikan produksi dan stok barang, dan memperkuat strategi pemasaran dan produksi agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar meskipun kondisi perusahaan pasar berubah-ubah. Lalu tujuan yang keempat itu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, forecasting budget tujuannya menyediakan data atau informasi yang dapat membantu pimpinan agar dapat menentukan arah atau keputusan secara bijak dan tepat. Lalu selanjutnya, data penelitian. Untuk data penelitian yang kelompok kami gunakan itu berasal dari laporan keuangan tahunan resmi PT Telkom Indonesia yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan dan bursa efek Indonesia. Dengan catatan, tahun 2025 masih berupa data estimasi karena laporan tahunan belum penuh diterbitkan. Jadi karena tahun 2020 belum berakhir, maka untuk tahun 2025 data yang diambil itu dari laporan keuangan semester 1 atau dari bulan Januari sampai Juni 2025 yang kemudian dianalisasi atau dikalikan 2 agar dapat mewakili estimasi setahun penuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel laporan tahunan PT Telkom Indonesia periode 2020-2025. Yang pertama itu pendapatan tahun 2020 itu sebesar 136.460.000.000 rupiah. Lalu di tahun 2021 pendapatannya sebesar 163.210.000.000 rupiah. Di tahun 2020 pendapatannya sebesar 147.300.000.000 rupiah. Oke, mau secara teknis untuk pendapatan tahun 2020 itu sebesar 136.462.000.000 rupiah. Pendapatan tahun 2021 sebesar 143.210.000.000 rupiah. Pendapatan tahun 2022 sebesar 147.300.000.000 rupiah. Pendapatan tahun 2023 sebesar 143.216.000.000 rupiah. Pendapatan tahun 2024 sebesar 150 triliun rupiah. Dan yang terakhir itu tahun 2025 pendapatannya sebesar 146 triliun rupiah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
pendapatan itu. Nah, pendapatan itu kita artikan itu sebagai Y. Nah, di sini nilai X itu sebagai apa ya? Metode kita gunakan, yaitu metode Lassware. Nah, itu kita ambilnya itu dimulai dari 0. Begitupun di tahun selanjutnya itu bertambah 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Nah, untuk X kuadrat ini kita tinggal kalikan nilai X yang sudah kita dapat. Nah, untuk nilai X Y atau nilai X dikali Y doang teman-teman. Jadi pendapatan dikali total nilai X gitu. Selanjutnya. Oke teman-teman, di sini langsung masuk ke langkah pertama. Sebelumnya kita lihat balik lagi deh ke tabel. Nah, di sini biar nggak bingung, gue tulisin, saya tulisin sigma totalnya itu semuanya. Untuk sigma Y itu atau sigma pendapatan itu totalnya adalah 872 triliun 194 miliar rupiah. Nah, untuk sigma X-nya itu totalnya 15. Untuk sigma X kuadratnya itu 55. Dan sigma X-nya itu 2 kuadriliun 215 triliun 470 miliar. Oke. Next. Oke teman-teman. Nah, di sini di langkah pertamanya itu kita mencari nilai B atau pembiayaan garis tren. Nah, B itu di sini punya rumus N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Nah, N-nya itu total nilai jumlah tahun ya teman-teman. Jadi tahunnya itu kan dari 2020 sampai 2025. Nah, jadi total nilainya itu sebanyak 6. Kita tinggal masukin N-nya itu 6 dikali total nilai X-nya itu kan tadi kita udah dapat di sini 2 kuadriliun sekian. Kita tinggal masukin dikurang nilai sigma X-nya itu kan 15. Kita tinggal masukin lagi. Terus dikali sigma Y atau total sigma dari pendapatan yaitu sebesar 872 triliun sekian. Nah, kita bagi N dikali sigma X kuadrat. Tadi kan nilai sigma X kuadratnya juga udah diketahui teman-teman ya. Di sini totalnya 55. Tinggal kita masukin terus dikurang sigma X-nya itu kan 15 dipangkatkan 2. Jadi kita tinggal turunin B sama dengan 13 kuadriliun 292 triliun 820 miliar dikurang 13 kuadriliun 82 triliun 910 miliar per 330 dikurang 225. Maka kita dapat di sini sebesar 209 triliun 910 miliar per dibagi 105. Maka nilai B yang kita dapat yaitu 1 triliun 999 miliar 142 juta 857 ribu 142,86 rupiah. Atau bisa kita bulatkan menjadi ke 143 dia tidak ada koma. Oke, selanjutnya di sini langkah 2 yaitu menghitung nilai A atau nilai konstanta. Nah, untuk mencari nilai A itu ada rumus yaitu Y dikali B dikali X. Y dikurang B dikali X. Y itu kita artikan tuh sebagai nilai rata-rata Y. Nah, di sini kan kita belum tahu nih nilai rata-rata Y-nya berapa. Jadi kita pakai rumus ini mohon maaf salah ya harusnya Y. Jadi Y sama dengan sigma Y per N. Nah, sigma Y-nya itu kita udah tahu tadi kan sebesar 872 triliun sekian dibagi nilai N yaitu 6. Maka kita dapat untuk nilai Y rata-rata yaitu sebesar 145 triliun 365 miliar 666 juta 666.667 rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita juga mencari nilai X rata-rata teman-teman. Nah, rumusnya itu sigma X per N. Jadi sigma X itu kan 15 tadi nih. Tinggal dibagi total nilai N, yaitu kita dapat hasil 2,5. Terus kita tinggal masukin ke rumus yang A sama dengan Y dikurang B dikali X. Tadi kan A nya kita udah dapat nih 145 triliun sekian. Kita tinggal masukin dikurang nilai B nya itu kan tadi kita udah dapat. Nah, nilai B nya sini udah dapat yaitu sebesar
1.199.857.143. Ini kita bulatkan ya teman-teman. Nah, kita tinggal masukin nilai B-nya, yaitu tadi satu triliun sekian dikali nilai X rata-rata. Nah, nilai X rata-rata tadi kita udah tahu juga kan, yaitu sebesar 2,5. Jadi kita tinggal turunin, yaitu A sama dengan 145.366.666.666.667 rupiah dikurang 1 triliun sekian dikali 2,5, yaitu 4.999.147.142.857 rupiah. Nah, kita dapat nilai A ini di sini yaitu 140.369.523.810 rupiah. Next. Nah, di sini selanjutnya langkah 3 atau membentuk persamaan garis trend untuk menentukan peramalan di tahun 2026 kan. Nah, di sini rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. A-nya itu tadi kita udah dapat kan. Di sini sebesar 140 triliun sekian. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya, yaitu A ditambah B dikali X. A-nya itu 140 triliun sekian ditambah nilai B-nya itu 1 triliun sekian dikali X. Nah, X-nya ini kita kan belum tahu kan. Fungsi X di sini tuh kita buat menentukan peramalan di tahun 2026. Nah, kita balik lagi ke tabel. Nah, di tabel di sini kan terakhir di 2025, yaitu nilai X-nya 5 kan teman-teman. Jadi di 2026 tinggal ditambah 1. Jadi di 2026 tuh 6. Begitupun di tahun 2027. Jadi tinggal ditambah 1 aja terus. Oke, di sini keempat yaitu peramalan tahun 2026. Untuk tahun 2026 maka X itu sama dengan 6. Nah, kita tinggal masukin ke rumus yang tadi kita membentuk persamaan garis trend, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita tinggal masukin di sini nilai A-nya 140 triliun sekian ditambah nilai B-nya 1 triliun sekian dikali 6. Karena X ini kan tadi kita untuk tahun 2026 kan kita pakainya 6 kan. Nah, kita tinggal turunin, kita mendapatkan hasil di sini 140 triliun 367 miliar 809.523.810 rupiah ditambah 11 triliun 994 miliar 857.142.858 rupiah. Nah, kita mendapatkan hasil untuk nilai peramalan di 2026 yaitu sebesar 152 triliun 362 miliar 668 rupiah dibuatkan menjadi 152 triliun 363 miliar rupiah. Itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Selanjutnya ada hasil analisis peramalan. Berdasarkan hasil perhitungan, pendapatan PT Telkom Indonesia menunjukkan kenaikan selama periode tahun 2020 sampai 2024 dengan sedikit penurunan pada estimasi tahun 2025. Kenaikan rata-rata pendapatan sebesar 1.999.857.143 rupiah per tahunnya, menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki pertumbuhan yang stabil meskipun terjadi keterlambatan. Dengan demikian, proyeksi pendapatan tahun 2026 sebesar 152.363.000.000 rupiah menggambarkan potensi peningkatan yang realistis dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya ada interpretasi dan implikasi manajerial. Yang pertama ada stabilitas pertumbuhan. Hasil peramalan menunjukkan bahwa Telkom masih berada pada jalur pertumbuhan yang positif, yang berarti strategi digitalisasi dan transformasi bisnis memberikan hasil yang baik. Yang kedua ada dasar penyusunan anggaran. Estimasi pendapatan yaitu 152.363.000.000 rupiah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan operasi budget dan finansial budget perusahaan untuk tahun 2026. Yang ketiga ada kebijakan pengendalian biaya. Manajemen perlu memastikan efisien operasional agar pertumbuhan pendanaan
beberapa kelebihan. Pertama, simple dan mudah digunakan. Kedua, hasilnya jelas dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tapi ada juga keterbatasannya. Asumsi lingkungan yang saya miliki belum tentu cocok dengan kondisi nyata, data 2025 masih estimasi, dan faktor eksternal seperti inflasi belum masuk ke dalam model. Jadi, hasilnya tetap perlu kita lihat dengan pertimbangan tambahan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari analisis ini. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan tren pendapatan pada Telkom naik stabil dari 2020 sampai 2025 dengan rata-rata naik hampir 2 triliun per tahun. Untuk 2026, diperkirakan pendapatan pada PT Telkom bisa tembus 192 triliun. Artinya, kondisi keuangan PT Telkom cukup kuat dan stabil, dan hasil ini bisa jadi acuan buat perencanaan keuangan tahun berikutnya. Oke, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke teman-teman, di sini kita buka sesi untuk tanya jawab. Untuk 3 orang tercepat aja ya teman-teman. Oke, angkat tangan ya di 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dikit sih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Al-Aziz dengan Ketua 116 ingin bertanya. Kita itu dari kelompok pertanyaan dulu aja nih. Bagaimana sih faktor eksternal seperti inflasi dan nilai tukar terhadap hasil ramalan? Gimana sih? Siapa yang itu terhadap kondisi santai aja jelas aja dan ada ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Nadinata dengan NIM nomor 4192, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya mengenai forecast dan budgeting. Itu kan ada 3 metode ya. Nah, kira-kira perusahaan bisa nggak sih kalian bandingin gitu loh, mana yang lebih efisien buat si perusahaan itu, 3 metode dan 3 metode. Udah, oke. Kenalkan, nama saya Dimas Nugroho dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana penerapan budgeting dapat membantu perusahaan menghindari pemborosan sumber daya? Thank you. Oke teman-teman, kita perhatian sebentar. Di sini izin menjawab pertanyaan dari kelompok Rafli perwakilan kelompok 9. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh faktor eksternal seperti inflasi dan nilai tukar terhadap hasil peramalan anggaran, serta bagaimana Anda menyesuaikan budget forecast ketika kondisi pasar berubah secara tiba-tiba buat perhitungannya membangun studi kasus dari inflasi terbaru. Nah, di sini pengaruh faktor eksternal terhadap forecasting anggaran, inflasi dan nilai tukar. Nah, di inflasi itu bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan biaya operasional, sehingga nilai pendapatan real bisa lebih rendah dari hasil forecast nominal. Nah, untuk nilai tukar yaitu mengaruhi biaya impor dan utang luar negeri. Pelemahan rupiah bisa menaikkan beban biaya perusahaan. Nah, jika faktor-faktor ini tidak diperhitungkan, hasil forecast bisa tidak akurat dan beresiko menimbulkan selisih besar antara anggaran dan realisasi. Nah, cara menyelesaikan budget forecast saat kondisi pasar berubah yaitu yang pertama yaitu melakukan revisi anggaran forecast berdasarkan data ekonomi terbaru. Yang kedua, menerapkan rolling forecast yaitu memperbarui proyeksi setiap kuartal. Yang ketiga, menyusun skenario optimis dan pesimistis untuk menghadapi ketidakpastian. Dengan cara ini, perusahaan tetap dapat menjaga akurasi anggaran meskipun kondisi pasar berubah. Cukup jelas? Baik, terima kasih.
SNMI perwakilan kelompok 6. Mereka pertanyaannya, kenapa nggak bikin metode biar bisa perusahaan membuat pekerjaan yang lebih efisien? That's right. Karena kita hanya fokus satu metode saja untuk melihat perasaan di 2020. Sebenarnya dalam praktek mengajar, sebaiknya perusahaan tidak hanya mengandalkan satu metode saja, tapi menggunakan 3 metode berbeda agar bisa dibandingkan yang efisien dan akurat terhadap kondisi pasar. Karena metode Lead Square mampu memberikan hasil peramalan yang sederhana, objektif, dan berbasis data historis. Metode ini mencari 3 tren terbaik dari data pendapatan sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan secara matematis. Metode ini dipilih karena data historis perusahaan tersedia dan stabil, jadi cocok untuk analisis tren jangka menengah. Perhitungannya mudah dan hasilnya jelas dalam bentuk persamaan garis tren. Lalu cocok digunakan sebagai dasar awal penyusunan budget sebelum mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi atau kurs. Dengan kata lain, metode Lead Square digunakan karena efisien, mudah diterapkan, dan cukup akurat untuk memprediksi pendapatan berdasarkan tren masa lalu. Apakah sudah cukup? Thank you. Baik, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dimas kelompok 10. Bagaimana pendapat forecasting dapat membantu perusahaan menghindari membuat sumber daya? Nah, tadi sudah jelaskan di tujuan forecasting budget, yaitu dengan cara merencanakan apa saja yang dibutuhkan agar proses penjualan dapat berjalan secara operasional dan lancar. Contohnya dengan menentukan nih seberapa banyak produksi yang harus dibuat dan kesediaan barang yang agar tidak terlalu banyak, dan tenaga kerja berapa yang dibutuhkan, dan modal sudah banyak yang disediakan agar perusahaan ini dapat terhindar dari pemborosan sumber daya. Jelas? Baik. Oke teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua serta bimbingan dari Ibu Enggar. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sedikit motivasi. Jangan takut belajar hal baru, karena dari proses inilah masa depan yang lebih baik bisa dimulai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.